Guys, berita terkini akui Natuna oleh ilmuwan Malaysia. Indonesia beri peringatan keras guys. Ayo kita semak video ini sama-sama, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengku Ruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun dan salam persaudaraan daripada saya untuk anda semua guys, walau di mana juga anda berada. Kepada anda yang baru ke channel ini, untuk makluman anda, ini channel adalah channel berbentuk video reaction ya. Jadi untuk kali ini saya akan react satu berita panas yang bertajuk berita terkini akui Natuna oleh ilmuwan Malaysia. Indonesia beri peringatan keras. Apa peringatannya tuh guys? Ayo kita semak video ini sama-sama. Sebelum saya lanjut, untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel Kilas Dunia. Jadi kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe juga ini Kilas Dunia, sebab banyak betul cerita berkaitan dengan militer di channelnya. Jadi guys, jangan kita berlama-lama. Ayo kita semak video ini, apa cerita dan peringatan keras itu bagaimana guys. Jadi kita sama-sama semak video ini sama-sama, jom. Wah, ini di Laut China Selatan ya guys. Ini memang konflik yang begitu rumit guys. Sudah lama ini berlaku. Tidak siap-siap, tidak henti-henti ya. Kapal-kapal China ataupun pembolosan apa ini daripada China ke inilah Laut Natuna nih. Cari gara-gara ilmuwan negeri jiran, Natuna harusnya masuk wilayah Malaysia, bukan Indonesia. Hah? Apa telah berlaku nih guys? Ayo kita semak. Natuna, wilayah Indonesia yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura, menjadi sorotan ketika sejumlah kapal Cina berlalu lalang di sana. Selain karena sumber daya alam yang melimpah ruah, Natuna yang terletak di kawasan strategis antara Indonesia dan sejumlah negara ASEAN lainnya bahkan memisahkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Natuna juga memiliki luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 km persegi. Berbagai komoditas laut juga menjadi kekayaan alam Natuna yang merupakan bagian dari Indonesia. Natuna juga terletak di antara 1 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur. Natuna memiliki luas laut mencapai 99% dari total luas wilayahnya. Natuna awalnya terkenal sebagai wilayah Pulau 7 yang merupakan gabungan dari 7 kecamatan kepulauan yang tersebar di perairan Laut Cina Selatan, yaitu Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan. 6 kecamatan kecuali Tambelan nantinya menjadi cikal bakal wilayah Kabupaten Natuna. Dikutip zonajakarta.com dari natunacap.co.id, dahulu kala Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan surat keputusan delegasi Republik Indonesia nomor 9, DAP tanggal 18 Mei 56, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah otonom tingkat 2 yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dan membawahi 4 kewedanan salah satunya. Kewedanan Pulau 7 meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan yang kini jadi Natuna. Namun kedaulatan Indonesia terhadap Natuna rupanya diusik oleh seorang ilmuwan dari negeri jiran Malaysia. Hal ini... Siapa yang usik nih guys? Ini kalau ikut ya, yang ini nih bekas menteri yang lama ya. Saya dengar dulu apa dia punya isi kandungan cerita yang dia cakap Natuna itu milik Malaysia. Kita semak ini sama-sama. Seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan M. Star Moh Hazmi Mod Rusli, dosen senior di University Science Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment University Malaysia Terengganu, menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan nama Malaysia. Muhammad Hazmi Mod Rusli menyebut pemerintahan di Natuna konon dimulai pada tahun 97 yang didirikan sebagai hasil migrasi gabungan para bangsawan Patani dan juga Johor. Sekitar abad ke-16, setelah jatuhnya Kesultanan Melayu Malaka ke tangan Portugis, kerajaan Patani dan Johor muncul sebagai kekuatan baru di wilayah Malaya.
Kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Patani dikatakan lebih terkonsentrasi di wilayah utara termasuk negara bagian Terengganu, Kelantan, Menara, Naratiwat dan juga Jala atau Yala sebelum dijajah oleh Siam pada abad ke-18. Sedangkan Kesultanan Johor menguasai wilayah selatan yang terdiri dari negara bagian Pahang, sebagian pantai timur Sumatera dan Kepulauan Riau. Garis keturunan kekuasaan Patani di Natuna mulai ketika salah satu putri keturunan penguasa asli Natuna bernama Putri Wan Seri Bulan yang menikah dengan Datuk Bendahara Lingkai Al-Fatani, kerabat Raja Patani. Zuriat dari pasangan ini menjadi datuk kaya yang memegang pucuk pimpinan pemerintahan Natuna. Selain itu, di antara penguasa yang terkenal adalah Wan Muhammad Al-Fatani yang merupakan keturunan orang paling kaya Aling. Yang Mulia juga dikenal sebagai Perdana Menteri kaya menghubungi Inggris pada tahun 1848 ketika pengawas militer Inggris untuk pemukiman selat di Malaya, Letnan Kolonel Butterworth, menyerahkan Mariam Tembaga atas jasanya dalam memberikan bantuan kepada kapal Inggris yang rusak di sekitar Pulau Natuna pada tanggal 25 Januari 48. Oh, ini sejarah. Serta sejarah pemerintahan dan awal populasi Melayu di Natuna juga jelas menunjukkan bahwa Nusantara memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara di Malaya dibandingkan dengan pemerintahan Kepulauan Indonesia atau penjajah Belanda yang berbasis di Batavia atau Jakarta. Kepulauan Melayu atau Nusantara adalah kepulauan terbesar di dunia dan juga Pulau Natuna terletak di daerah ini. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya mulai abad ke-7 Masehi, kerajaan-kerajaan Melayu sangat aktif dalam perdagangan dan kota-kota Melayu menjadi pusat pelabuhan penting seperti Palembang, Malaka, Kota Raja atau Aceh, Patani dan juga Brunei. Namun kejayaan kerajaan Melayu dan kekayaan sumber daya alam Kepulauan Melayu juga telah mengundang minat penjajah barat untuk datang dan menguasai wilayah itu. Kerajaan Malaka adalah kerajaan pertama yang jatuh ke tangan penguasa Portugis pada tahun 1511. Malaka kembali ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1641, sedangkan Bengkulu yang terletak di Pulau Sumatera ditaklukkan oleh Inggris pada tahun 1685. Perlombaan untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh Inggris dan Belanda di Kepulauan Melayu juga telah memicu ketidakpuasan antara dua kekuatan kolonial. Untuk mengakhiri benih-benih konflik dan menjaga hubungan baik Inggris-Belanda, Perjanjian Inggris-Belanda tanggal 17 Maret 1824 ditandatangani. Perjanjian ini juga telah membagi dunia Melayu di mana kedua kekuatan secara sewenang-wenang menyusun peta kekuatan masing-masing. Pasal 10 perjanjian ini berbunyi, Kota Malaka akan diserahkan kepada Raja Inggris, sedangkan Raja Belanda dan rakyatnya tidak boleh mendirikan pemukiman di Singapura dan Semenanjung Malaka. Pasal 9 Traktat tahun 1824 juga mengakui pengaruh Belanda di Pulau Sumatera dan pulau-pulau di selatan Pulau Singapura. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Inggris tidak akan membuka pemukiman di pulau-pulau, akan membuka pemukiman yaitu di selatan Singapura, dan Belanda tidak akan membuka pemukiman di Semenanjung Malaya. Perjanjian tahun 1824 ini menjarah perbatasan Kepulauan Melayu dan pengaruhnya tetap ada sampai hari ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa perjanjian 1824 tidak secara eksplisit menempatkan Kepulauan Natuna baik di bawah pengaruh Inggris maupun Belanda. Namun perjanjian 1824 menyatakan bahwa Belanda tidak akan mendirikan pemukiman di utara Pulau Singapura dan Semenanjung Malaya yang diakui sebagai wilayah Inggris. Wilayah Belanda berada di Pulau Sumatera dan pulau di selatan Pulau Singapura. Secara geografis, Kepulauan Natuna bukanlah negara kepulauan yang terletak di sebelah selatan Pulau Singapura. Kepulauan Natuna dimasukkan sebagai salah satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956. Kabupaten Natuna kemudian dibentuk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 99. Namun jika dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu jika ditarik garis lurus dari pantai negara ke bagian arah timur. Perbatasan Indonesia jelas melengkung ke atas dan tidak dalam satu garis lurus. Kepulauan Natuna juga merupakan salah satu aset utama dalam menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan sumber sejarah, masuk akal untuk mengatakan bahwa Kepulauan Natuna tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Kepulauan Natuna berbeda dengan jajahan Belanda lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Makassar, dan Papua. Wilayah-wilayah itu adalah milik Indonesia yang mewarisi dari bekas penjajahannya Belanda ketika Indonesia merdeka pada tahun 45. Konsep yang melekat dalam hukum internasional ini disebut uti possidetis juris. Ketika perjanjian 1824 dibuat, Kepulauan Natuna masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu melalui kekuasaan Yang Mulia Wan Muhammad Al-Fatani. Juga perjanjian 1824 tidak secara eksplisit menempatkan pulau-pulau Natuna di bawah. Oke guys, so saya sudah dengar dan itu menurut sejarah ya. Tetapi untuk masa kini Natuna ini di bawah kerajaan Republik Indonesia. Jadi apabila
diisukan balik ini sebenarnya untuk mencari perhatian ya, politik dunia ya. Sebab kalau ikut daripada pemerintahan lama memang begitulah, ada saja isu-isu yang berbangkit walaupun benda itu sudah settle. Tapi untuk apa yang kita harus faham untuk kali ini, bahawa sudah dibuat perjanjian dan juga sudah dibuat pembahagian bahawa Pulau Natuna itu adalah milik Indonesia, sama juga macam Pulau Layang-Layang itu milik Malaysia. Apalagi banyak lagi lah benda-benda yang mungkin kita tidak faham, tapi sebenarnya perkara ini telah diurus ataupun dirunding secara diplomatik, hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. Maka itulah Indonesia dengan Malaysia dari segi kawasan zon ekonomi eksklusif tu kan guys, tidak ada masalah guys, yang besar sangatlah. Sebab apa? Kedua-dua negara antara Malaysia dengan Indonesia ni dari segi pengurusan untuk persempadanan tu sudah dirunding secara diplomatik, walaupun kawasan bertindis pun banyak benda sudah banyak kali sudah perkara ni, contohlah ada kapal-kapal daripada Malaysia masuk Indonesia, daripada Indonesia masuk ke perairan Malaysia. Tetapi perkara ini dia tidak terlalu serius guys, kerana hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia ni sudah terjalin sekian lama, memang tidak ada masalah. Dan perkara seumpama ini dirunding secara diplomatik. Berbeza dengan China, apabila China masuk ke Laut Natuna khususnya, perkara ini telah melanggar peraturan undang-undang laut dunia. Sedangkan satu-satu negara tu perlu ya menjaga dia punya persempadanan. Dan sebenarnya kalau China dia tidak mengiktiraf ya kawasan yang ada di Laut China Selatan tu, dan dia sentiasa mengklaim 9 garis putus tu keseluruhan tu ada milik dia. Tetapi kita ada undang-undang dunia guys, di mana setiap negara dia mempunyai zon ekonomi eksklusif apabila daripada persisiran pantai itu 200 batu nautika itu, maka itu adalah zon ekonomi eksklusif bagi setiap satu-satu negara. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmuwan Malaysia ini tadi, dia bagi tahu bahawa Natuna itu milik Malaysia. Sebenarnya mungkin yang dulu dari segi mungkin pentadbiran zaman mungkin kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kita tidak tahu lah kan. Tetapi kalau tengok daripada fizikal pun memang berdekatan lah dengan Malaysia. Tetapi kena ingat, kita ni ada perundingan diplomatik antara negara-negara berhampiran. Jadi kita tidak tahu bagaimana hubungan ataupun perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh negara Malaysia dengan Indonesia. Jadi bagi pandangan saya, benda begini saya tidak ambil pot, sebab ini bagi saya ini adalah untuk sengaja menimbulkan isu ketika mungkin pemerintahan yang lama. Dan mungkin itulah untuk mencari perhatian publicity. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Bagi saya tidak ada masalah, dan saya faham dan jelas bahawa Natuna sekarang ni adalah milik Indonesia. Itu muktamad. Jadi itu saja daripada saya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.